namanya Ibu Beta nggih. Ini hamil pertama? Iya. Usia hamilnya 24 minggu ya? Iya, Bu. Ya, umurnya berapa, Bu? 27 tahun. 27 tahun, ya. Keluhannya apa tadi? Ini Bu, mudah lelah. Udah lelah ya. Baik, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Saya izin cuci tangan dulu ya. Mari Bu, silakan. Saya tutup tirainya dulu ya Bu ya. Baik, sudah selesai Bu. Silakan duduk. Ya, saya jelaskan ya Bu ya hasil pemeriksaannya. Ibu tekanan darahnya normal 110/80, nadinya 80 kali per menit, suhu tubuhnya 36,5, untuk pernapasannya 24 kali per menit, dan tadi sudah diperiksa ya Bu ya, untuk kadar Hb-nya 11 gram. Ini normal ya Bu. Nah, tadi sudah diperiksa juga untuk lingkar lengan atasnya itu 23 cm Bu. Normalnya itu lebih dari 23,5 cm. Artinya Ibu memiliki resiko untuk terkena KEK Bu, atau kekurangan energi kronis. Itu adalah sebuah indikator bahwa Ibu sebelumnya ini untuk asupan nutrisinya kurang baik, seperti itu Bu. Ya, dari hasil pemeriksaannya tadi ini, jadi saya ingin menjelaskan Bu tentang nutrisi dalam kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu. Sedia ya Bu ya. Baik, sebelumnya saya tanya dulu untuk pola makannya bagaimana Bu? Makannya tidak teratur, tidak selera makan, Bu. Oh iya, tidak selera makan ya Bu ya. Jadi makannya jarang ya Bu ya. Baik, sebelumnya Ibu sudah pernah dapat penyuluhan tentang nutrisi dalam kehamilan? Belum, Bu. Belum ya Bu ya. Baik, nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya. Jadi tujuannya agar Ibu dapat mengetahui kebutuhan nutrisi selama kehamilan, karena ini sangat penting ya Bu ya, Pak. Karena nutrisi dalam kehamilan ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari janin yang dikandung Ibu. Jadi Ibu perlu memperhatikan makannya dengan gizi seimbang. Seperti itu nggih. Baik, yang pertama Bu, nutrisi dalam kehamilan itu ada makronutrien, mikronutrien, dan vitamin. Untuk makronutrien itu adalah nutrisi yang mengandung energi atau kalori Bu. Di antaranya ada karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk sumber energi yaitu karbohidrat ya Bu ya, itu berfungsi memberikan energi pada tubuh Ibu agar Ibu tidak cepat lelah. Untuk contoh makanannya Bu, di sini ada ya Bu ya. Bisa nasi, kentang, jagung, roti, seperti itu ya Bu. Dan selanjutnya ada lemak. Lemak juga sebagai sumber energi dan membantu penyerapan vitamin serta mengoptimalkan fungsi sistem syaraf Bu. Bisa didapatkan dari kacang-kacangan dan buah alpukat maupun ikan. Yang selanjutnya adalah protein Bu. Protein itu adalah nutrisi yang berguna untuk membangun jaringan dari janin Ibu termasuk otaknya. Dan untuk Ibu juga membantu pertumbuhan dari jaringan payudara Bu. Untuk contoh sumber makanannya ada bisa ayam, udang, ikan. Itu untuk protein hewani ya Bu. Untuk protein nabatinya itu dari tumbuhan, bisa dari tahu dan tempe. Seperti itu Bu. Dan untuk yang selanjutnya mikronutrien itu nutrisi yang mengandung mineral dan vitamin Bu. Mineralnya itu ada, baik Bu, diantaranya ada asam folat. Asam folat berfungsi untuk menurunkan cacatan lahir. Begitu Bu, bisa didapatkan dari stroberi atau ikan, hati sapi, dan telur. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada zat besi Bu. Fungsinya untuk meningkatkan suplai
darah dan pembentukan sel darah merah. Bisa didapatkan dari sayuran yang berwarna hijau, dari daging-dagingan atau tahu, tempe, begitu ya Bu. Yang selanjutnya yaitu kalsium, berfungsi untuk menguatkan gigi, tulang, dan membantu pembentukan tulang dan giginya janin Bu. Ini didapatkan dari yogurt, olahan susu ya Bu ya, susu, keju, bayam, seperti itu Bu. Lalu yang selanjutnya ada vitamin. Jadi ada beberapa vitamin yang dibutuhkan dalam kehamilan. Yang pertama ada vitamin A Bu. Vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan mata serta pertumbuhan tulang janin Bu. Nah, bisa didapatkan dari sayur-sayuran Bu. Di sini ada wortel, begitu Bu, dan sayuran hijau. Lalu yang selanjutnya ada vitamin B, B6 dan B12. Vitamin B6 ini berfungsi untuk pembentukan sel darah merah Bu. Bisa didapatkan dari sereal, gandum, dan pisang. Nah, selanjutnya B12 ini juga berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem syaraf Bu. Bisa didapatkan dari daging-dagingan ya Bu ya. Lalu daging, ikan, dan susu. Selanjutnya ada vitamin C, berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, gusi, dan gigi Bu. Nah, serta membantu penyerapan dari zat besi. Ini bisa didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, tomat, dan sayur brokoli. Yang selanjutnya vitaminnya ada vitamin D. Itu untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang ya Bu ya. Tulang dan gigi. Bisa didapatkan dari makanan jamur, susu, sereal, dan roti Bu. Nah, itu tadi tentang kebutuhan nutrisinya ya Bu ya. Nah, berikut ada beberapa tips Bu agar Ibu dapat memenuhi gizi seimbang. Yang pertama, Ibu sebaiknya mengonsumsi beraneka ragam pangan. Jadi dalam satu piring itu ada karbonnya, nasi, sayurnya, ada tahu tempenya, ada proteinnya, misal daging atau daging ayam atau daging sapi gitu ya Bu, dan ada buah-buahannya juga. Jadi dengan beraneka ragam ini Ibu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang saya jelaskan tadi ya Bu. Yang kedua, Ibu kurangi makanan yang mengandung tinggi garam Bu, agar tensinya tidak tinggi ya Bu ya. Lalu ada juga meningkatkan konsumsi air putih Bu. Diusahakan minum air putihnya 2-3 liter atau 8-12 gelas. Lalu yang selanjutnya batasi kopi, karena kopi itu tidak baik untuk janin Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa suplemen yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yang pertama ada asam folat Bu. Jadi kebutuhan asam folat pada ibu hamil itu sebanyak 400 mikrogram atau 0,4 miligram ya Bu ya. Ini berfungsi untuk mengurangi kejadian anemia ya Bu ya pada ibu hamil. Lalu juga bisa berfungsi untuk menurunkan resiko kecacatan lahir pada anak ibu atau spina bifida atau kelainan syaraf ya Bu ya. Nah, asam folat ini sangat efektif diberikan dari sebelum hamil hingga umur kehamilannya 12 minggu Bu. Yang selanjutnya yaitu suplemen zat besi Bu. Nah, untuk program nasional di Indonesia Bu, itu kebutuhan nutrisinya Ibu dipenuhi lewat suplemen ini dengan kandungan zat besinya sebanyak 60 mg dan 400 mikrogram asam folat tadi Bu yang diberikan kepada Ibu sebanyak 90 tablet atau 3 bulan atau 90 hari. Seperti itu ya Bu ya. Yang selanjutnya adalah vitamin C Bu. Nah, suplemen vitamin C ini kebutuhannya selama kehamilan yaitu 250 mg per hari ya Bu ya. Berfungsi
untuk meningkatkan penyerapan dari zat besi yang dari tumbuhan, Bu. Apabila diminum bersama itu bisa meningkatkan penyerapannya. Yang selanjutnya adalah vitamin D, Bu. Vitamin D ini dibutuhkan sebanyak 400 IU, Bu. Ini untuk menekan kejadian hipokalsemia pada bayi baru lahir serta hipoplasia enamel gigi bayi, Bu ya. Dan kerapuhan tulang pada tulangnya ibu hamil. Seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah sudah mengerti? Siap, Bu. Baik, saya ingin bertanya ya, Bu ya. Untuk protein hewani tadi contohnya apa saja, Bu? Hewani seperti daging ayam, Bu, ikan, Ya. susu. Betul, Bu. Lalu tadi suplemennya ada apa saja? Suplemennya, Bu, tadi ada Ya, ada zat besi Zat ya, Bu ya, besi. vitamin C dan asam folat. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? cukup, Bu. Cukup ya, Bu ya. Baik, Pak, Bu, setelah saya jelaskan, nanti saya harapkan Ibu bisa memenuhi gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Nanti mohon dibantu ya, Pak ya. Baik, kalau begitu semoga bermanfaat ya, Bu ya. Nanti kunjungan selanjutnya 1 bulan lagi ya. Baik, hati-hati di jalan ya, Bu ya. Terima kasih, Sehat Bu. selalu. Selanjutnya melakukan dokumentasi pada rekam medis ibu sesuai tindakan yang telah dilakukan.